diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Bermain kata dusta menutupi perkara, mereka anjing pelacak yang rakus. Terbongkar, Tony RM buktikan jejak digital Ibtu Rudiana, Mabes Polri segera tangkap dalam kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita masih mengikuti updatean dari kasus Vina yang prosesnya masih ada pra-peradilan sekatatal, nanti keputusannya di MA ya. Dan kemarin konferensi persnya Ibtu Rudiana, setelah banyaknya saksi-saksi bermunculan, Ibtu Rudiana ini tampak berupaya untuk meyakinkan netizen ataupun masyarakat di mana kasus ini banyak mengarah kecurigaan ke Ibtu Rudiana ya, dari mulai cara penangkapannya, TKP-nya itu semuanya janggal yang ada di BAP, bahkan sampai tanda tangannya juga ada yang mungkin direkayasa dari kesaksiannya Dede itu ya. Banyak fakta-fakta yang tidak terungkap mungkin di kasus Vina ini, sampai CCTV pun itu tidak dikeluarkan atau tidak dibuka. Ini benar-benar menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kasus ini mengalahkan kasusnya Ferdi Sambo yang lebih rumit. Ini adalah kasus Vina, karena ini sebenarnya bukan lagi fokus ke mencari DPO, tapi bagaimana cara membebaskan 7 tersangka yang sudah terpidana 8 tahun di penjara ini. Bisa jadi bukan pelaku, atau memang ini dijadikan korban salah tangkap yang menutupi suatu kasus. Karena 7 tersangka ini pernah isu mereka itu hanya ada kesalahan mempunyai senjata tajam, tapi malah dijadikan pelaku yang membunuh Vina. Bisa jadi Vina ini murni kecelakaan atau pembunuhan. Kita simak aja seperti apa kesaksian dari Bapak Ibtu Rudiana di sini, bisa dinilai langsung ya. Sekitar jam 16 telepon saya, Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dibilang baik-baik bang, dibilang baik-baik bang, dibilang baik-baik bang. Udah ditangkap dan langsung dipukulin. Jadi ditangkap gitu aja? Ya, langsung ditangkap aja. Mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada Pak. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sampai di mobil udah dipukulin, ada yang tendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek, ada yang diindek, ada yang dibasem, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi, bandisip semua mukul. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu, habis pukulin gembok saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Kan udah kayak binatang apa, kita tuh pada di sana Pak. Karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng atau diapa? saya nyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto bang, ada dokumentasinya di sastra propos. Para pelakunya ini loh, para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh, bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Kalau memang masih utuh, mungkin tidak ada tersebar foto 7 terpidana itu dengan luka-luka ya. Seperti yang tadi dijelaskan di pra-peradilan sekatatal, dibalsem, digebukin sampai harus minum air kencing. Apakah rakyat seperti Renaldi ini mungkin berbohong? Mana yang lebih terlihat berbohong? Ya Ibtu Rudiana ataukah Renaldi yang di pra-peradilan sekatatal? Di sini menjadi sangat janggal di kasus Vina kedepannya seperti apa. Tapi banyak yang sudah mulai mengarah kejanggalan atau kecurigaan besarnya ke arah Ibtu Rudiana. Salah satunya itu komentar dari pengacara Tony RM. Nah, pengacara Tony RM itu mengulik kasus Vina lagi lebih jauh, seperti apa kronologinya sampai jam-jamnya juga itu benar-benar dianalisa lagi, dibongkar lagi total BAP-nya ya.
Ini memang harus benar-benar dikulik lagi kasus Vina dari nol. Seperti apa penjelasan dari pengacara Tony RM ini. Nah, kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai, membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30, ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30, berarti ada waktu, ya, 2 jam setengah, ya, jam 4, 5, 6, setengah 7, ya, ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Jelas, silakan disut. Untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Gimana tanggapannya dari kasus Vina ini? Tadi dari konferensi persnya Bapak Ibtu Rudiana ditanya Pak Hotman Paris itu rasanya dijebak, ya. Maksudnya Pak Hotman Paris kayaknya menanyakan detail, ingin menjebak Ibtu Rudiana, walaupun Ibtu Rudiana di situ berusaha berhati-hati sekali menjelaskan bahasanya dengan baik-baik. Itu ada sama seperti penjelasannya Tony RM di sini. Harusnya kan ada surat panggilan dan lain-lain, tapi itu langsung diintegrasi ada di BAP-nya. Jadi semuanya janggal, tidak sesuai gitu. Siap-siap aja mungkin dari sisi pengadilan, penyidik, bahkan ini yang paling disoroti yaitu Ibtu Rudiana dikuliti habis, ya, di media oleh netizen, dicarikan bukti. Zaman canggih sekarang banyak, ya, dengan menggunakan media sosial itu untuk bisa jadi mencari barang bukti lebih lengkap lagi. Ini terutama dari Bapak Ibtu Rudiana harus bisa mempertanggungjawabkan ke depannya. Mungkin ini jadi taruhannya jabatan, karir, ya kan, karena ini menyangkut 8 orang yang mungkin salahnya di senjata tajam tapi malah diperberat di kasus pembunuhan Vina. Ini benar-benar tega, ya, gitu, ya, tidak manusiawi gitu, tidak memanusiakan manusia gitu. Kalau memang ditambah lagi penjelasan yang Renaldi di saksinya pra peradilan Sakatata diberikan air kencing, dikasih balsam, dipukul dan lain-lain, itu kan bahasa detailnya diinterogasi, ya, untuk dipaksa terus jujur lah gitu. Mungkin kejujurannya di sini memang mungkin bukan pelakunya tapi dipaksa jujur di situ. Itulah pusingnya kasus Vina ini. Lebih lanjut gimana komentarnya dari Bu Widya yang pastinya lebih tajam dan analisanya, edukasinya juga lebih lengkap lagi seperti apa yang menyangkut ini. Banyak kejanggalan di kasus Vina, khususnya setelah Pak Ibtu Rudiana kemarin sudah konferensi pers. Lagi-lagi Ibu Widya meyakini kasus Vina ini masih ada kaitan sama khususnya geng motor ekstasi,
Masih ingat Peggy Setiawan Cianjur kemarin ya, walaupun sudah tes DNA dan lain-lain, tapi mungkin tetap masih ada kaitannya sama kasus Vina ini, mungkin mengetahui dan lain-lain. Jadi ini informasi dari Ibu Widya juga cukup penting menurut saya dari sisi analisanya, ada kaitannya sama Ibu Rudiana yang diduga berbohong. Kita simak seperti apa. Orang-orang di sekitarnya Eki mengetahui rekayasa Tuan Takur ini. Mereka tahu Eki ada di mana. Ingat ya, mereka itu tahu Eki itu ada di mana. Mereka ini termasuk Peggy Cianjur itu dia tahu rekayasa ini dimulai untuk apa, tujuannya untuk apa, ya. Siapa aja yang ini berperan dalam rekayasa ini, ya. Dia tahu. Dia sangat tahu kenapa Aep itu Aceng, Eki itu Babang, ya kan? Ingat itu. Ya, pasar berlapis untuk saya. Apa kita ini mendongkrak, bro? Mendongkrak. Kecelakaan itu ada mana? Pemerkosa itu ada, DPO itu ada mana? Ya kan? Yang jelas Pina yang mati. Ya kan? Ibu, kalau aparat yang tidak disiplin dikenakan etik, ya kan? Aparat yang menyentil yang namanya sama-sama anggota, ya, ambil hak yang anggota lainnya, kode etik. Itu ingat tuh videonya saya itu upload, ya kan? Nah, ingat ya, kenapa mereka ini berlarian semua? Setiap lihat postingan mereka galau di Facebook, galau semua. Sekian tahun nggak ketemu orang tuanya, berlari dari kasus ini. Artinya mereka bukan pelaku pemerkosanya dan sebagainya. Mereka tahu rekayasa ini tujuannya untuk apa, ya. Ubannya menyala, nggak ngaruh dengan uban. Yang nyala itu otaknya, bro. Nggak ngaruh, ini hiasan di luar. Yang ngaruh tuh otaknya, ya kan? Nggak ngaruh mau uban kayak mau apa. Terus rambut hitam seperti Rudiana, ngaruh nggak dia merekayasa itu? Nggak ngaruh kan? Nah, begitu, bro. Pendapat kita orang yang beruban emang ngaruh dengan otaknya? Nggak ngaruh, ya kan? Tuh orang-orang, ya, yang ajab setelah ada kasus Pina itu, ya kan, itu si yang joget-joget baju merah itu, ya kan, kepalanya hitam, tapi mereka ngaruh nggak dengan merekayasa ini? Nggak ngaruh, walaupun kepalanya hitam, nggak berpanjang pikirannya ke depan bagaimana akan jatuh kah ya pejabat dia, nggak ngaruh, ya kan? Kenapa? 7 tersangka itu harus bebas, bro. Ya, 7 tersangka itu harus bebas. Ini yang diyakini 7 tersangka itu harus bebas ya. Dari informasi Bu Widya ini bisa jadi mungkin bukan pelakunya, tapi bisa jadi mengetahui ini Peggy Setiawan Cianjur hilang, ya kan? Sekarang nih setelah dites DNA kemarin, Linda apalagi nih yang kesurupan hilang, harusnya itu juga bisa dijadikan saksi ya. Saksi kenapa dasar dari kesurupan itu menjadikan bukti di BAP juga kan. Ini juga jadi janggal dari awal mulanya viralnya kesurupan Linda ya. Dan ini dipatahkan pada saat kemarin kesaksiannya Mega sama Widi. Akhirnya kan di sini yang lebih dekat sama almarhum Pina adalah Mega dan Widi, bukan Linda. Tapi Linda juga kan ngomongnya agak mulai terpancing pada saat kemarin-kemarin sempat muncul di media. Itu juga dia udah hati-hati nih, wanti-wanti lah gitu mungkin. Ya udahlah kalau gitu, ikutin terus update dari channel Suara Hati Sang Istri. Nanti besok-besok ada apa lagi di kasus Pina ini ya, simak aja drama-dramanya yang makin seru. Yang penting kita dibuat penasaran nanti kasus ini akan seperti apa pada akhirnya ya, kasus Pina ini akan endingnya gimana gitu. Makasih yang udah nonton channel Suara Hati, bye.